Selanjutnya Bapak Pimpinan, kami ingin Komisi 2 ini menuntaskan PG 2021 yang lulus passing grade pada tahun 2021. Ada sebagian yang diangkat, ada sebagian yang belum. Semuanya karena anggaran. Selanjutnya ada namanya passing grade TP tanpa penempatan di tahun 2022. Dan itu 100% adalah guru negeri yang diobservasi. Ada yang sudah 20 tahun mengabdi tapi tidak lulus. Ada yang baru 2 tahun mengabdi tapi lulus karena kebijakan soal-soalnya itu dari kepala sekolah dan tanpa terkecuali. Ya Pak ya, mau bidan, mau OB, mau apa segala macam itu ya harus sudah diangkat paling lambat 24 Desember 2024. Siap. Dengan tanpa syarat ketika dia sudah menjadi tenaga honorer ya selama 5 tahun berturut-turut tanpa terputus. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2020. Ibu 2 menit ya. Ya oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Kami dari FGP PNS, ada guru negeri dan swasta di forum kami. Kami hanya ingin mengutarakan karena di formasi untuk 2024 ini tidak ada swasta. Nah, kami inginkan honorer dituntaskan yang sudah terdata juga yang belum terdata yang ada di Dapodi Kemendikbud. Di situ kalau di Kemendikbud itu ada dari honorer yang dari negeri berarti, terus ada GTY. GTY adalah guru yayasan ya. Karena ini mereka juga sudah lama mengabdi tapi tidak diperhatikan, dia cuma dikasih biasanya peluangnya cuma 20%. Selanjutnya Bapak Pimpinan, kami ingin Komisi 2 ini menuntaskan PG 2021 yang lulus passing grade pada tahun 2021. Ada sebagian yang diangkat, ada sebagian yang belum. Semuanya karena anggaran. Selanjutnya ada namanya passing grade TP tanpa penempatan di tahun 2022. Dan itu 100% adalah guru negeri yang diobservasi. Ada yang sudah 20 tahun mengabdi tapi tidak lulus. Ada yang baru 2 tahun mengabdi tapi lulus karena kebijakan soal-soalnya itu dari kepala sekolah dan guru senior serta pengawas. Di tahun 2023 ada lagi kami PG kategori P. Nah, itu sudah dimudahkan dengan diberikan tes observasi tapi yang melakukan adalah yang bersangkutan. Nah, di situ juga terjadi lagi kesalahan wewenang. Nah, banyak yang tidak lulus juga, lulus tapi tidak mendapatkan penempatan. Saya juga tidak tahu, ternyata banyak yang lulus jalur lintas. Itu selanjutnya kami Pak juga meminta dari pakaian kami itu disamakan karena adanya ada perbedaan antara PNS P3K. Kalau kita cuma P3K itu kan putih hitam dari Senin sampai Rabu. Nah, anak-anak saya bertanya kadang kalau saya jadi pembina upacara, dia bilang, "Bu, kenapa ibu lain bajunya daripada yang sudah senior kan yang sudah tua-tua?" Apa yang saya jawab? Ibu tidak bisa membeli baju kaki, kuning kaki ya. Nah, jadi ibu pakai putih hitam. Nah, setidaknya anak-anak itu sudah berpikir, loh kok beda-beda guru ini? Ya, sedangkan kita selalu bercerita jangan ada bully di sekolah, bullying ya. Nah, tapi ternyata gurunya yang dibully. Selanjutnya kami minta juga jenjang karir. Jangan kami P3K itu mentok di golongan 9. Kami alhamdulillah gajinya itu sudah lumayan. Cuma jangan sampai karir kita itu Pak tidak bisa ke S2, sedangkan sudah banyak teman-teman juga sudah S2. Selanjutnya dihapuskan kontrak yang 5 tahun itu Pak, kami otomatis langsung saja diperpanjang sampai pensiun. Karena apa? Setiap di kontrak itu pasti ada sesuatu di situ. Lanjut lagi Pak, melebur supaya tidak panjang lebar, leburlah PNS dengan P3K itu menjadi ASN. Jadi tidak ada namanya dui fungsi. Kan kita sama-sama guru kan? Kok ada PNS, ada P3K, begitu juga gajinya, begitu juga pakaiannya. Tidak sesuai dengan Pancasila di sila kelima. Jadi kita minta keadilan. Jadi sama, tidak usah lagi PNS, ini P3K menjadi polemik di sekolah. Jadi kita lebur saja menjadi ASN. Pemerintah juga tidak pusing memikirkan anggaran sekian, dan juga kami tidak jadi jadi gap ya antara PNS dengan P3K. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Silakan. Betul. Tetapi kesepakatan dan sudah masuk dalam keputusan kesimpulan di rapat Komisi 2 dengan Menteri Pan-RB dan BKN itu, ya semua tenaga honorer tanpa terkecuali, ya Pak ya, mau bidan, mau OB, mau apa segala macam itu, ya harus sudah diangkat paling lambat 24 Desember 2024. Siap. Dengan tanpa syarat ketika dia sudah menjadi tenaga honorer, ya selama 5 tahun berturut-turut tanpa terputus. Siap. Itu Pak. Itu Pak. Dalam kesimpulan itu ada. Jadi kalau disebutkan tidak diangkat, tentu itu sudah melanggar undang-undang Pak. Siap. Itu satu. Ini biar kita clear semua di sini dan tidak perlu debatable, kita berdebat di sini. Yang kedua, tentang adanya ujian oleh istilah saya. Saya pernah tanya kepada kementerian dan kepada kepala BKN, kok masih ada ujian? Ternyata itu hanya untuk memverifikasi saja Pak. Formalitas saja itu. Ya, supaya semua punya nomor induk apa gitu, saya lupa nomor induk apa. Satu, kedua, untuk
Kemenpan RB dan BKN itu bisa memverifikasi banyaknya tenaga honorer siluman. Betul. Ya, nah maka dalam rapat ini saya sampaikan, Pak Gau sampaikan juga, dan teman-teman sampaikan supaya Kemenpan RB, BKN itu melakukan audit, ya kan, bekerjasama dengan BTKP, Siap. untuk menemukan para tenaga honorer siluman itu, Pak. Saya banyak menemukan tenaga honorer siluman, tidak pernah tenaga honorer, tapi namanya masuk, diajukan ke Kemenpan BKN, nama yang honorer tidak masuk, yang tidak honorer yang masuk. Ah, itu siluman, Pak. Siap. Jadi bukan hanya mafia tanah yang ada sekarang, mafia judi, mafia tenaga honorer juga sudah ada, Pak. Nah, ini kita perlu selesaikan ya dalam forum ini.